Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya Pak Andre, Dan saya Pak Aga akan menjelaskan materi tentang menggunakan media Bijatek. Pilih jelajah teks. Nah, kali ini kita akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, rekan saya Pak Aga akan menjelaskan tentang apa Pak Aga? Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berbagai teks, mengidentifikasi jenis-jenis teks, kemudian menjelaskan ciri-ciri teks narasi, menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi, yang kelima menjelaskan ciri-ciri teks prosedur, dan yang keenam menentukan unsur SPOK dalam teks, dan ketujuh menggunakan media Bijatek dengan benar. Nah, kemudian ini ada peta konsepnya dari menulis berbagai jenis teks, kemudian mengenal berbagai jenis teks, narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, dan rekon. Kemudian memahami setiap teks, dan kemudian menganalisis isi teks, unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian menulis berbagai jenis teks, narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, dan rekon. Kemudian yang terakhir ada Bijatek, pilih jelajah teks. Nah, yang pertama ada pengertian teks. Apa sih teks itu? Nah, teks adalah kumpulan kalimat yang tersusun secara runtut sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami pembaca. Jadi fungsi teks itu yang pertama ada menyampaikan informasi, kemudian B menjelaskan sesuatu hal, yang C menjelaskan suatu peristiwa, yang D memberikan petunjuk, dan E menghibur pembaca. Mungkin sebagai contoh yaitu dongeng, seperti dongeng Sang Kancil atau yang lainnya. Kemudian ada B, cerita pengalaman seperti Rantai Saya Pedot. Nah, dan yang terakhir ada petunjuk membuat makanan. Kemudian yang selanjutnya itu apa sih teks narasi itu? Nah, teks narasi itu merupakan teks yang berisi cerita tentang suatu peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi tujuannya itu menghibur pembaca, kemudian menyampaikan pengalaman, dan yang ketiga memberikan pesan moral. Nah, sebagai contoh dongeng dari Sang Kancil yang mencuri timun. Nah, akhirnya dia tertangkap oleh rakyat. Kemudian yang B ada cerita rakyat, dan C legenda, dan D pengalaman pribadi. Nah, jadi ciri-ciri teks narasi itu apa aja sih? Yang pertama memiliki tokoh, yang kedua memiliki alur cerita, memiliki latar waktu, memiliki latar tempat, mengandung peristiwa, menggunakan kata kerja tindakan. Nah, mungkin contoh kata kerjanya itu apa saja sih? Ya, mungkin berlari, memancing, menolong, bermain, belajar, membaca. Nah, jadi struktur teks narasi. Yang pertama itu ada orientasi, bagian pengenalan cerita. Contoh, pada hari Minggu Toba pergi ke sungai. Kemudian yang kedua ada komplikasi atau munculnya masalah. Contoh, kail Toba tersangkut sesuatu yang besar seperti menyangkut di kayu atau batu. Kemudian yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Contoh, ternyata Toba mendapatkan ikan besar. Nah, mungkin contohnya teks narasi, pada hari Minggu Toba pergi ke sungai untuk memancing. Ia membawa alat pancingnya. Setelah menunggu cukup lama, Toba berhasil mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Yang pertama ada unsur ceritanya, tokohnya yaitu Toba, waktunya hari Minggu, tempatnya di sungai, peristiwanya sedang memancing ikan. Kemudian analisis SPOK pada teks narasi. Toba memancing ikan besar di sungai. Subjeknya itu yaitu Toba, predikatnya itu memancing, objeknya itu ikan besar, kemudian keterangannya itu di sungai. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Yang pertama, pengertiannya itu teks deskripsi mungkin teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut. Jadi tujuannya memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Objek yang dideskripsikan mungkin bisa hewan, tumbuhan, tempat, benda, atau seseorang. Nah, ciri-ciri deskripsi. Yang pertama menggunakan kata sifat
Yang kedua menjelaskan warna, 3 menjelaskan bentuk, 4 menjelaskan ukuran, 5 menjelaskan keadaan objek, dan 6 menggunakan panca indera. Mungkin contoh kata sifatnya itu indah, cantik, bersih, besar, tinggi, dan lembut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Andri. Kemudian ada contoh teks deskripsi, yaitu kucingku bernama Miko. Bulunya itu putih, bersih, dan sangat lembut. Matanya berwarna kuning cerah. Nah, yaitu sangat aktif bermain setiap hari. Nah, hasil deskripsinya itu yaitu namanya itu Miko, warna bulunya putih, warna matanya itu kuning. Nah, sifatnya itu aktif. Nah, pada slide ini kami menampilkan contoh teks deskripsi, yaitu yang menceritakan seekor kucing yang bernama Miko. Nah, sekilas teks ini terlihat sederhana, namun jika dianalisis lebih dalam, contoh tersebut yaitu memiliki tujuan pedagogis yang penting, yaitu memberikan gambaran nyata kepada peserta didik, yaitu mengenai bagaimana teori teks deskripsi diterapkan dalam sebuah bacaan. Kemudian hal yang perlu dipahami yaitu teks deskripsi itu tidak bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa seperti teks narasi, tetapi berusaha menghadirkan objek seolah-olah berada di depan pembaca. Oleh karena itu, penulis itu menggunakan kata yang menggambarkan ciri fisik maupun karakter objek seperti bulunya putih, bersih, yaitu matanya itu berwarna kuning cerah. Nah, ia itu sangat aktif bermain setiap hari. Kemudian analisis SPOK, teks deskripsi. Kalimatnya yaitu Miko tidur dengan nyenyak di sofa ruang tamu. Subjeknya itu apa? Miko. Predikatnya berarti tidur. Objeknya yaitu tidak ada keterangan dengan nyenyak di sofa ruang tamu. Kesimpulannya yaitu tidak semua kalimat itu ada keterangannya. Hal ini menjadi poin penting yang sering disalahpahami peserta didik. Banyak peserta didik itu beranggapan bahwa setiap kalimat itu harus memiliki unsur SPOK secara lengkap. Padahal dalam kajian itu sintaksis bahasa Indonesia, struktur kalimat itu sangat bergantung pada jenis predikat yang digunakan. Predikat berupa kata kerja intransitif seperti tidur memang tidak memerlukan objek, sehingga kalimat tersebut itu tetap dianggap benar secara gramatikal. Nah, pembelajaran seperti ini melatih peserta didik untuk berpikir berdasarkan konsep, bukan berdasarkan hafalan. Nah, mereka diajak memahami bahwa aturan bahasa memiliki alasan ilmiah, sehingga tidak semua kalimat harus dipaksakan memiliki objek. Kemudian, apa itu teks prosedur? Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai teks prosedur. Nah, secara umum teks prosedur ini diartikan sebagai teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuannya itu dapat dicapai dengan benar. Namun, apabila dianalisis secara lebih kritis, teks prosedur ini sebenarnya merupakan representasi dari kemampuan berpikir sistematis. Setiap langkah disusun berdasarkan hubungan sebab atau akibat
yang logis sehingga tidak dapat diubah secara sembarangan. Oleh karena itu, pembelajaran teks prosedur tidak hanya mengajarkan peserta didik membaca petunjuk, tetapi melatih kemampuan merencanakan, menyusun strategi, dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Nah, prosedur ini tertentu agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur. Ciri utama teks prosedur yaitu adanya langkah-langkah yang tersusun secara runtut, penggunaan kalimat perintah, kata kerja aktif, dan konjungsi temporal seperti pertama, kemudian, serta terakhir. Jika ditinjau secara lebih mendalam, seluruh ciri tersebut yaitu menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi praktis sebagai alat untuk mengarahkan tindakan seseorang. Penulis tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi memberikan instruksi agar pembaca mampu melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, dari perspektif pendidikan, peserta didik itu mampu memahami bahwa setiap kata penghubung itu memiliki fungsi logis dalam menunjukkan urutan kegiatan. Nah, apabila konjungsi tersebut itu dihilangkan atau salah digunakan, maka urutan prosedur menjadi tidak jelas dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, pembelajaran teks prosedur juga berkontribusi terhadap kemampuan berpikir runtut dan kemampuan memecahkan masalah. Yang selanjutnya itu ada contoh teks prosedur, yaitu cara mencuci tangan, yaitu basahi tangan dan air, gunakan sabun, gosok seluruh bagian tangan, bilas dengan air bersih, keringkan menggunakan tisu. Manfaatnya itu menjaga kebersihan dengan tangan dan kesehatan tubuh, menghilangkan kuman dan virus tangan. Kita sering terpapar berbagai kuman dan virus. Dalam cuci tangan menggunakan sabun dan air, kita dapat membunuh kuman yang menempel dan mencegahnya masuk ke dalam tubuh. Dan ada analisis SPOK teks prosedur. Kalimatnya itu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun di wastafel. Subjeknya itu kita, predikat harus mencuci, objeknya itu tangan, keterangan itu menggunakan sabun di wastafel. Nah, kalimat tersebut itu menunjukkan hubungan yang jelas antara pelaku, tindakan, objek, dan keterangan. Analisis seperti ini penting karena peserta didik itu tidak hanya mengetahui isi prosedur, tetapi juga memahami bagaimana struktur bahasa membentuk makna sebuah kalimat. Selanjutnya ada media bija teks, yaitu bilik jelajah teks. Nah, bija teks itu adalah media pembelajaran berbentuk bilik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengenal dan memahami berbagai jenis teks. Nah, secara kritis, bija teks ini bukan hanya alat bantu visual, tetapi dirancang sebagai media pembelajaran interaktif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam media ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi secara aktif membaca teks,
mengidentifikasi jenis teks, menganalisis unsur kebahasaan, kemudian mengelompokkan informasi sesuai kategori yang tersedia. Nah, caranya itu langkah penggunaan Bijata itu disusun secara sistematis, mulai dari membaca teks, menentukan masalah, menentukan jenis teks, menentukan unsur SPOK, menempatkan kartu pada bil yang sesuai, berdiskusi dengan kelompok, serta mempresentasikan hasil. Jika dianalisis berdasarkan pendekatan pembelajaran aktif, seluruh tahapan tersebut menunjukkan adanya proses berpikir tingkat tinggi. Peserta didik tidak hanya diminta mengingat materi, tapi juga menganalisis, mengklasifikasikan, berdiskusi, mempertahankan pendapat, dan mengkomunikasikan hasil analisisnya. Nah, aktivitas seperti ini juga sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kemudian, manfaat Bijatek itu untuk apa sih? Nah, manfaatnya Bijatek itu tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil belajar, tetapi juga dari proses pembelajaran yang dialami peserta didik. Dari aspek kognitif, media ini membantu peserta didik memahami konsep berbagai jenis teks secara lebih konkret. Dari aspek afektif, kegiatan diskusi dan presentasi mampu meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan menghargai pendapat teman. Sementara itu, dari aspek psikomotor, peserta didik terlibat langsung dalam mengelompokkan kartu dan menggunakan media secara aktif. Kemudian, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita masih belajar. Manusia umumnya masih ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.